Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Trello Candle. Pagi ini kita akan melanjutkan analisa kita di pair XAU USD ya, Gold. Nah, sekarang di monitor kita berada di time frame H1. Di sini kita lihat analisa kita kemarin itu terjadi change of character ke bawah. Kemudian kita bikin order block, ada 2 order block. Yang kemarin saya bilang kita bisa open 2 posisi di order block pertama dan order block kedua. Tapi ternyata harga malah memiliki momentum untuk naik yang lebih besar ya. Akhirnya dia naik terus sampai memberi batas high valid dari time frame H1. Jadi dia membentuk kembali yang namanya change of character. Nih, ini kita semua loss semua ya. Oke, ini yang kemarin yang kita revisi yang sempat loss. Untuk teman-teman yang yang tidak menggunakan stop loss, kita bisa adjustment untuk take profitnya di OB pertama ya. Nah, ini jika ada teman-teman itu yang melakukan hal seperti itu harusnya take profit. Kemudian kemarin order block kita bikin ada 2, ternyata kena stop loss ya. Nah, kok bisa terjadi demikian? Ya, dalam market struktur memang biasa terjadi change of character dibalas dengan change of character. Ada juga yang malah balas kembali menjadi change of character lagi. Itu. Nah, tapi begini teman-teman. Ini kan di time frame H1 ya. Yang terjadi seperti ini. Di sini change of character ya. Oke. Sekarang high-nya ini belum valid. Sekarang ini low-nya yang valid. Ini menjadi low valid. Oke. Ini sekarang menjadi low valid, tapi kita belum dapat high validnya ya. High valid bisa terbentuk jika harga berhasil mengambil inducement yang ada di sini. Naik, turun, naik. Nah, high validnya bisa terbentuk jika harga turun mengambil inducement yang ada di sini. Kemudian, kalau kita mengikuti tren, yang artinya sekarang biasanya lagi naik di H1, berarti di sini ada order block. Ini OBIM dari H1. Oke teman-teman. Di H1 sekarang kita dapat plan seperti ini ya. Harga naik, jika harga turun mengambil inducement, berhasil mengambil inducement, berarti di sini menjadi high yang valid. Kemudian kita ada 1 order block di bawah sini, di ekstrim. Kalau order blocknya gagal ditembus berarti menjadi change of character kembali. Tapi jika bekerja, kemungkinan kalau dia respect order blocknya, kemungkinan bisa membentuk yang namanya boss. Nah, kita lihat ya, ini kan di time frame H1. Sedangkan time frame utama kita adalah di H4. Di H4 ini masih floating loss ya.
Sekarang masih floating loss, tapi masih berada di area order block yang sudah kita marking sebelumnya. Artinya bias di time frame H4 ini masih downtrend seperti plan awal ya, masih mengarah ke bawah. Ya kan? Nah, tapi di H1-nya sekarang lagi naik nih. Lagi uptrend. Ini ada kemungkinan juga harga akan masih melanjutkan kenaikannya ke atas. Sampai di mana? Nah, itu yang belum kita ketahui. Sampai di mana? Apakah harganya akan menembus order blok H4 ini? Itu yang belum kita ketahui. Yang harus kita harus berhati-hati. Mungkin buat teman-teman lagi yang tidak pasang stop loss tadi, kalau masih mau take profit, mungkin tunggu harga turun, ambil order block sini, artinya sudah menjadi profit yang sebelumnya, itu bisa take profit lagi. Kemudian ubah arah lagi untuk ke atas. Tapi ini berbahaya jika arah ke atas, karena kita tetap harus berpacuan beracuh kepada time frame yang lebih besar. Nih, time frame yang lebih besar ini masih downtrend. Kalau kita pasang ini lagi ke atas, ini ada kemungkinan juga di break lagi ke bawah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, dalam kondisi market seperti ini ya kita tetap harus berhati-hati ya teman-teman. Nah, coba kita lihat di time frame H4, apakah masih ada order block di atas ini yang kemungkinan masih akan bisa diambil. Makanya harganya masih membentuk ke atas. Atau memang harga hanya mengejar maksimal dari order block ini ya. Karena harga yang order block sebelumnya sampai sini kan baru masuk sekitar 20% ya. Nah, sekarang order blocknya sudah tersentuh sekitar 50% lebih, masuk ke angka 80% dari order blocknya. Nah, coba kita cek di atas, apakah masih ada. Kalau kita lihat di sini harusnya masih ada base ya di sini ya, yang menjadi order blocknya juga. Kita lihat di time frame yang lebih kecil. Kita marking dulu yang ini, yang area sini. Kalau kita lihat area sini, kemungkinan masih ada order block. Kita coba cek di H1. Di H1 ini bukannya, ini harusnya menjadi base. Ya, ini base. Oh, ini order blocknya guys. Ini masih ada order block satu lagi di atas. Di level. Ini kan harga tertinggi, terus turun satu. Yang lainnya semua inside bar. Kemudian turun ini. Iya. Ini adalah order block yang belum tersentuh. Wah, kita terlewat yang ini, guys. Ini kita ganti jadi merah.
Oke. Ini kita dapat satu order block di time frame H1. Di atas sini yang tepat berada di posisi ekstrim di H4 ya. Ini menjadi posisi yang ekstrim. Order block yang ekstrim. Nah, kalau kita lihat posisi kita di H4, ini ada order block pertama, kemudian kita pasang stop loss di sini. Kemungkinan kalau harga masih akan naik mengambil order block yang ada di sini, kemungkinan kita akan kena loss lagi ya. Nah, terus bagaimana cara mengantisipasinya? Nah, dalam trading kita memang bisa menganalisa, tapi analisanya juga belum tentu pasti. Masih tetap ada dua kemungkinan, akan naik atau turun. Nah, kalau kita lihat ya, karena di sini ada order block terkuat di bumi juga ini, ada OBIM, order block with imbalance. Ini kalau harga turun dan memang masih ada kemungkinan naik, kemungkinan harganya akan naik sampai sini. Masih akan naik sampai sini. Masih akan naik sampai sini. Karena kalau kita lihat dari ininya juga, dari AO-nya, AO zoom oscillator-nya, untuk melihat divergence, ini divergence-nya udah gagal ini karena ada volume yang besar. Ini gagal. Kita hapus saja. Ini ada volume yang besar yang mengindikasikan bahwa harga masih akan naik di H1 ya. Sedangkan di time frame H4 itu harga juga masih, harga ini kemungkinan akan membentuk divergent. Di sini juga ada. Nah, kita lihat ya. Ini H4. Kita lihat candle to candle-nya ya. H4 naik. Ini ngelewatin ini kita lihat internal strukturnya ya guys. Di H4 seperti ini, kemudian ke sini, kemudian ini sangat kuat ya untuk naik. Karena apa? Karena dia membreak dua high. Ini high yang pertama, ini high yang kedua. Dari internal strukturnya dia juga punya order block di sini untuk H4-nya. Yang bertepatan dengan order block H1. Nah, ini jika harga turun, dia berhasil mengambil pullback di sini, harganya begini, naik, kemudian turun, nah, masuk order block sini, kemungkinan masih akan melanjutkan kenaikannya, karena ini momentumnya sangat kuat untuk ke atas. Ini kemungkinan harga masih akan ke sini, guys. Kemungkinan harga masih akan seperti ini, mengejar sini, baru kemudian melanjutkan tren penurunannya. Kemungkinan akan seperti itu. Tapi kalau berhasil mengambil sini, kita akan kena stop loss lagi sini.
Terus bagaimana? Mungkin sebaiknya kita harus lebih berhati-hati lagi menghadapi market yang seperti ini ya. Mungkin kalau kita kan open order kemarin di sini ya, untuk di H4 yang orderannya masih kita hold. Nah, kalau harga sudah turun, mungkin masuk ke area sini. Mungkin masuk ke area sini, mungkin sebelum melewatin low dari candle bullish ini, kita sudah bisa tutup order dulu, close order dulu. Nanti jika memang harga ini turun melewati low yang ada di sini, nah itu ada indikasi bahwa harga sudah confirm untuk melanjutkan penurunan. Dengan kenapa seperti itu? Karena ini ketika dia turun, ini kan juga menjadi low-nya H1 ya. Nih, yang sudah kita marking low-nya H1. Nah, jika dia berhasil turun, artinya H4 confirm turun ke bawah, H1 juga membentuk kembali yang namanya change of character. Nah, nanti sampai sini, mungkin sini, harga akan kembali naik, baru kita akan cari peluang untuk entry sell lagi. Nah, untuk sekarang kita harus berhati-hati dulu nih teman-teman. Jangan sampai turun ke bawah harga malah naik. Nah, kalau kita masih pasang sekitar 10% dari modal, naik ke atas sini harusnya masih kuat untuk menahan bebannya ya, agar tidak terkena yang namanya cut loss secara keseluruhan. Nah, ini tapi kalau mau aman sebaiknya ya seperti itu yang saya katakan tadi. Ketika harga turun ke bawah sudah profit walaupun tidak maksimal, sebaiknya di close posisi aja dulu. Kita tunggu konfirmasi dulu apakah harga akan ke bawah atau memang ke atas. Nah, kalau ke bawah harga turun, naik ke sini baru kita cari peluang entry untuk sell di H1 atau di H4. Tapi kalau harga masih pantul ke sini dan naik ke atas, sebaiknya kita cari peluang untuk entry di atas sini. Nah, begitu ya. Jadi tetap harus berhati-hati teman, tetap harus kita pantau. Apalagi analisa itu kan bukan cuma hanya technical analysis ya, juga berpengaruh dengan yang namanya news ya, seperti ini di Forex Factory. Kita bisa lihat banyak berita. Oh, ini hari Sabtu ya, hari Minggu masih tutup nih. Di hari Senin, Selasa banyak berita-berita yang menyangkut dengan USD. Nah, nanti bisa teman-teman cek sendiri ya di forexfactory.com. Oke, teman-teman, sekian dulu analisa kita hari ini. Saya harap teman-teman semua bisa bijaksana dalam mengambil peluang. Dan tetap berhati-hati, semoga teman-teman semua mendapat banyak rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.